Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminat Maulana dengan NIM 4011918. Saya di sini akan mencoba menjelaskan tentang tema saya, uang dalam Islam. Di sini terdapat pengertian yaitu secara bahasa dan secara istilah. Pengertian uang dalam Islam secara bahasa atau etimologi berasal dari kata an-naqdu dan jamaknya adalah an-nuqud. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu an-naqdu berarti yang baik dari dirham, menggunakan dirham dan membedakan dirham, dan an-naqdu juga berarti tunai. Secara istilah, uang merupakan benda-benda yang disetujui oleh masyarakat umum sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar atau perdagangan dan sebagai standar nilai barang maupun jasa. Baik uang itu berasal dari emas, perak, tembaga, selama itu diterima oleh masyarakat dan ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah, maka dianggap sebagai jenis uang. Yang kedua yaitu jenis-jenis uang, yaitu ada uang barang, uang logam, dan uang giral dan uang kertas. Uang barang yaitu adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Yang kedua yaitu uang logam. Uang logam adalah uang yang dibuat dengan bahan perunggu, besi, dan terakhir logam mulia, emas dan perak. Yang ketiga yaitu uang bank. Uang bank disebut dengan istilah uang giral, yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank komersial melalui cek atau alat pembayaran giro lainnya. Yang ketiga yaitu uang kertas. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Yang ketiga yaitu tentang fungsi uang. Dalam sistem ekonomi Islam, mengakui fungsi uang itu sebagai medium of exchange dan unit of account. Berikut akan diuraikan masing-masing fungsi uang tersebut. Yang pertama yaitu satuan nilai atau standar ukuran nilai atau unit of account. Fungsi uang ini merupakan fungsi yang terpenting. Uang adalah satuan nilai atau standar ukuran harga dalam transaksi barang dan jasa. Ini berarti uang berperan menghargai secara aktual barang dan jasa. Dengan adanya uang sebagai satuan nilai memudahkan terlaksananya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat, daya beli yang bersifat tetap agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Yang kedua yaitu media pertukaran dan memenuhi kebutuhan atau medium of exchange. Uang adalah alat tukar menukar yang digunakan setiap individu untuk transaksi barang dan jasa. Misal, seorang yang memiliki beras untuk dapat memenuhi kebutuhannya terhadap lauk pauk, maka ia cukup menjual berasnya dengan menerima uang sebagai gantinya. Kemudian ia dapat membeli lauk pauk yang ia butuhkan. Begitulah fungsi uang sebagai media dalam setiap transaksi dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Yang terakhir yaitu tentang konsep. Ada beberapa konsep yaitu menurut Ibnu Taimiyah, Al-Maghrizi, Ibnu Khaldun, dan Al-Ghazali. Yang pertama yaitu menurut Ibnu Taimiyah. Konsep uang menurut Ibnu Taimiyah yaitu uang ibarat darah dalam tubuh manusia. Jika tekanannya terlalu tinggi atau terlalu rendah akan membahayakan tubuh. Begitu pula dengan uang. Jika terlalu banyak akan menyebabkan inflasi dan jika terlalu sedikit akan menyebabkan deflasi. Yang kedua yaitu menurut Al-Maghrizi. Konsep uang menurut Al-Maghrizi berbeda dengan Ibnu Taimiyah. Al-Maghrizi menyatakan bahwa mata uang harus terbuat dari emas dan perak. Selain dari itu tidak layak disebut dengan mata uang. Menurut Al-Maghrizi, baik pada masa sebelum maupun setelah kedatangan Islam, mata uang digunakan oleh umat manusia untuk menentukan berbagai harta barang dengan biaya tenaga kerja. Untuk mencapai tujuan ini, mata uang yang dipakai hanya terdiri dari emas dan perak. Yang ketiga yaitu menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menguraikan bahwa konsep uang menurutnya adalah uang tidak perlu mengandung emas dan perak, tetapi emas dan perak menjadi standar nilai uang. Uang yang tidak mengandung emas dan perak merupakan jaminan pemerintah menetapkan nilainya, karena itu pemerintah tidak boleh mengubahnya.
Yang terakhir yaitu menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan uang, dinar, dan dirham sebagai hakim dan menengah di antara benda lainnya sehingga harta benda tersebut dapat diukur nilainya dengan uang, dinar, dan dirham. Menurutnya, dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa memperdagangkan uang ibarat memenjarakan fungsi uang. Jika banyak uang yang diperdagangkan, niscaya tinggal sedikit uang yang dapat berfungsi sebagai uang. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, kedua-duanya tidak memiliki apa-apa, tetapi kedua-duanya bersifat berarti segala-galanya. Keduanya ibarat cermin. Uang tidak memiliki warna, namun uang bisa mencerminkan semua warna. Inilah yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali bahwa emas dan perak hanyalah logam yang di dalam substansinya tidak ada manfaatnya atau tujuannya. Baik, yang kedua yaitu tentang kritik terhadap undang-undang tentang uang. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang uang, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Di sini saya akan memberikan kritik atau saran pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini salah satunya juga mengatur tentang tindak pidana rupiah dalam pasal 36 dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Terdapat buku 2 bab 5 KUHP pidana yang mana dalam buku tersebut hanyalah sepanjang berkenaan dengan mata uang atau mata uang rupiah. Jika terjadi pemalsuan rupiah atau peredaran rupiah palsu di Indonesia, maka yang akan diterapkan sekarang adalah ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Tapi jika yang dipalsu atau diedarkan adalah mata uang asing atau baik uang logam maupun uang kertas, maka yang akan diterapkan adalah ketentuan dalam buku 2 bab 5 KUHP pidana karena berada di luar cakupan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Menurut saya, seharusnya buku 2 bab 5 KUHP pidana yang tidak memiliki ketentuan yang mengancamkan pidana terhadap pelaku yang membawa keluar wilayah Indonesia atau mengekspor uang palsu, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap buku 2 bab 5 KUHP pidana dan juga ancaman pidana dalam buku 2 bab 5 KUHP pidana yang perlu disesuaikan dengan ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 sehingga tidak ada perbedaan antara ancaman pidana untuk pemalsuan uang domestik dan mata uang asing. Yang selanjutnya yaitu tentang pendapat ulama dan tokoh ulama terhadap uang dalam Islam. Dalam ekonomi Islam, uang merupakan alat tukar dan alat satuan hitung, bukanlah sebagai barang dagangan atau komoditas. Sebagai alat tukar uang tidak boleh diendapkan. Uang harus terus mengalir, bergulir, dan berputar dalam masyarakat untuk digunakan dalam kegiatan ekonomi. Al-Ghazali dengan merujuk kepada Al-Quran berpendapat bahwa orang yang menimbun uang adalah seorang penjahat, karena menimbun uang berarti menarik uang secara sementara dari peredaran. Dalam teori moneter modern, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang. Hal ini berarti memperkecil terjadinya transaksi sehingga perekonomian menjadi lesu. Selain itu, Al-Ghazali juga menyatakan bahwa mencetak atau mengedarkan uang palsu lebih berbahaya daripada mencuri 1000 dirham. Mencuri adalah suatu perbuatan dosa, sedangkan mencetak dan mengedarkan uang palsu dosanya akan terus berulang setiap kali uang palsu itu dipergunakan dan akan merugikan siapapun yang menerimanya dalam jangka waktu yang lebih panjang. Imam Al-Ghazali juga telah memberikan bahwa memperdagangkan uang ibarat memenjarakan fungsi uang. Jika banyak uang yang diperdagangkan, niscaya tinggal sedikit uang yang dapat berfungsi sebagai uang. Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, bukan kapital. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun memberikan kontribusi dalam teori uang. Menurutnya, uang bukan bentuk kekayaan yang nyata, namun hanya sebuah instrumen memperoleh kekayaan. Konsep uang menurut Ibnu Khaldun, uang tidak perlu mengandung emas dan perak, tetapi emas dan perak merupakan jaminan pemerintah menetapkan nilainya. Karena itulah pemerintah
tidak boleh mengubahnya. Ibnu Khaldun menyarankan Ibnu Khaldun selain menyarankan digunakannya uang standar emas dan perak, beliau juga menyarankan konstantanya juga harga emas dan perak. Harga-harga lain boleh berfluktuasi, tapi tidak untuk harga emas dan perak. Keadaan nilai uang yang tidak berubah, kenaikan harga atau penurunan harga semata-mata ditentukan oleh kekuatan penawar dan permintaan. Setiap barang akan mempunyai harga keseimbangannya. Bila lebih banyak makanan dari yang diperlukan di suatu kota, harga makanan menjadi murah. Demikian sebaliknya, jika makanan lebih sedikit daripada yang diperlukan di suatu kota, maka harganya akan menjadi murah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.